Selamat pagi. Undang-undang kesehatan hari ini kita akan membahas materi mengenai undang-undang narkotika dan psikotropika. Nah, narkotika itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya hayalan-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Nah, di Indonesia, semua hal yang berkaitan dengan narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan Undang-Undang narkotika ini dibuat yaitu ada 3 hal. Yang pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dan yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan pertama merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan pertama itu dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk narkotika golongan pertama juga sangat diawasi ketat oleh Menteri Kesehatan. Contoh narkotika golongan pertama antara lain tanaman Papaver somniferum, di mana semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami, kecuali bijinya termasuk narkotika. Contoh yang lain juga ada cannabis sp serta zat atau senyawa heroin. Kita lanjut ke narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua itu merupakan narkotika berkhasiat yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan kedua ini distribusinya diatur oleh pemerintah. Adapun contoh narkotika golongan kedua antara lain morfin dan garam-garamnya, petidin, kemudian ada fentanil, metadon, tebain, tebakon, dan lain sebagainya. Narkotika golongan ketiga itu merupakan narkotika berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Distribusi golongan narkotika ini juga diatur oleh pemerintah. Contoh narkotika golongan ketiga misalnya ada kodein yang sering diresepkan sebagai obat batuk kering atau antitusif, kemudian asetil dihidrokodein, etil morfin, dan norkodein. Nah, macam-macam narkotika itu pada umumnya ada golongan opioid atau opiat, di mana bahan-bahan opioid ini sering disalahgunakan. Contohnya morfin, heroin, kodein, demerol, metadon. Kemudian ada juga
kokain, kanabis, atau ganja. Pengelolaan narkotika. Pengelolaan narkotika kita mulai dari penyimpanan. Nah, narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, PBF atau pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan itu wajib disimpan secara khusus, di mana tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi itu dapat berupa gedung, ruangan, atau lemari khusus. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang-barang selain narkotika. Gudang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 itu harus memenuhi persyaratan, antara lain dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai 2 pintu, dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kemudian langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi. Jika terdapat jendela atau ventilasi itu harus dilengkapi dengan jeruji besi. Kemudian gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab, dan kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Kemudian untuk ruang khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 itu harus memenuhi persyaratan, antara lain yang pertama dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat. Kemudian yang kedua, jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi. Kemudian yang ketiga, mempunyai 1 pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kemudian yang keempat, kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan, serta tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Untuk lemari khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 juga harus memenuhi persyaratan, antara lain terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda, harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah, kemudian diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum untuk apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan, serta kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Kemudian pelaporan. Nah, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan itu wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran narkotika. Nah, laporan narkotika itu dibuat secara rutin setiap bulan, di mana paling lambat itu tiap tanggal 10 dan dikirimkan secara online menggunakan aplikasi Sipnap atau Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan atau dokumen penyerahan termasuk SP atau surat pesanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi itu wajib disimpan secara terpisah, paling singkat yaitu 3 tahun. Peredaran dan penyaluran narkotika. Untuk peredaran narkotika itu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dalam bentuk obat jadi itu hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sedangkan untuk mendapatkan izin edar dari menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus didaftarkan kepada BPOM. Kemudian untuk penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, PBF, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan SP atau surat pesanan, serta LP-LPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat untuk pesanan dari puskesmas. Untuk surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika, sedangkan surat pesanan psikotropika atau prekursor farmasi itu hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika atau prekursor farmasi. Penyerahan. Nah, untuk penyerahan narkotika itu hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, di mana penyerahan narkotika itu harus dengan resep dokter. Pemusnahan. Nah, pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dilakukan bila diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku atau tidak dapat diolah kembali, kemudian telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sisa penggunaan, kemudian dibatalkan izin edarnya atau berhubungan dengan tindak pidana. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Penanggung jawab fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau fasilitas pelayanan kefarmasian atau pimpinan lembaga atau dokter praktek perorangan menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada Kemenkes dan BPOM bagi instalasi farmasi pemerintah pusat, kemudian Dinkes provinsi atau dan BBPOM setempat bagi importir, industri farmasi, PBF, lembaga ilmu pengetahuan atau instalasi farmasi pemerintah provinsi, kemudian Dinkes kabupaten atau kota atau BBPOM setempat bagi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah kabupaten atau kota, dokter atau toko obat.